از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya Harpan Ahmad, dan juga narasumber kesayangan kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang layak untuk kita simak bersama, yaitu baiat dan taubah. Ya, namun sebelum kita masuk kepada bahasan kita, seperti biasa, kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Di episode yang lalu, Pak, ya, kita telah juga membahas topik yang mirip-mirip, yaitu syirik dan baiat. Nah, banyak hal yang kita kupas, ya, termasuk dampak-dampak buruk syirik, ya, terhadap kerohanian kita dan sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini, ya, kita masih akan membahas tentang baiat, namun tentu dengan sudut pandang yang berbeda, di mana beliau mempersamakan baiat, ya, yang beliau ambil ini dengan taubah. Ya. Maka mungkin tanpa berlama-lama, pertanyaan pembuka dari saya adalah, ya, apa itu baiat dan apa pula itu taubah, sehingga Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mengkorelasikan kedua hal tersebut, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Malfuzat, beliau membahas hakikat baiat dan taubat. Harfiahnya baiat kita sudah pernah membahas di episode sebelumnya. Dalam episode hari ini, Masih Salam menjelaskan bahwasanya baiat itu nama lain daripada taubat. Jadi baiat itu sejatinya taubat. Karena begini kata beliau, taubat itu hakikatnya adalah menjauh dari dosa, kembali kepada Allah. Bahasa Qur'annya rujuk, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena manusia itu terlalu dekat dengan dosa. Seolah-olah dosa ini menjadi tanah airnya bagi dia. Nah, dengan baiat itu hakikatnya dia hijrah dari tanah air ini menjadi ke tempat yang baru. Tentu setiap orang yang hijrah, yang pindah, itu sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Akan meninggalkan tanah tempat dia dilahirkan, kehidupan yang tempat di mana dia sudah lama tinggal, air, tanah, kehidupan dan lain sebagainya. Jadi tidak mudahlah orang untuk hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kenapa? Yang dibayangkan kenyamanannya. Karena dia sudah nyaman di sini. Nah, itulah manusia dengan dosanya itu. Maka baiat itu hakikatnya adalah taubat. Artinya rujuk atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang beliau jelaskan di dalam Malfuzat itu. Iya. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga dalam bahasan ini, ya, menyampaikan bahwa dampak dari tobat itu tidak hanya dirasakan di akhirat nanti, ya, melainkan di kedua alam ini, yakni dunia dan akhirat. Nah, kata-kata beliau ini tentu sangat halus, Maulana, untuk kemudian bisa dicerna oleh setiap orang, ya. Maka apa dampak tobat bagi kehidupan dunia dan bagaimana kemudian tobat itu sendiri akan menjelma nanti di akhirat? Iya. Jadi begini, beliau mengatakan begini. Setiap apa yang kita lakukan itu berkonsekuensi terhadap diri kita. Nah, baiat ini ketika ditegakkan dengan setegak-tegaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nazat, keselamatan bagi kehidupan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, dia akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya.
Karena hakikatnya gini, dosa itu yang dibuat oleh manusia sehingga manusia harus bertobat. Nah, tobatnya itu mulai baiatnya dia kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merecovery dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti ketika kita dilarang oleh Allah untuk makan sesuatu. Karena kalau dimakan ternyata berakibat fatal bagi tubuh kita. Nah, dosa pun sama, kata beliau, untuk menggerogoti rohani manusia itu, maka dosa itu harus dihapuskan, bahkan harus dihilangkan. Dia harus menjelma menjadi orang wujud-wujud baru. Bahkan tobat itu sehakikinya lah maut. Yang darinya nanti dia akan hidupkan kembali, yang tidak akan pernah melalui kematian yang berikutnya. Jadi namanya maut tadi, sudah dia akan lahir dengan wujud baru, dengan karakter baru, dengan sifat yang baru, dengan semuanya yang baru. Nah, itu dampak dari baiat itu. Dia akan menjelma menjadi makhluk baru dalam kehidupan di dunia ini. Itu hakikat baiat yang sesungguhnya baiat, kata beliau. Bahwasanya Allah akan menciptakan kamu itu menjadi makhluk-makhluk yang baru. Gitu. Wujudnya itu juga, tetapi sifat karakter kerohanian mereka akan menjelma menjadi manusia-manusia yang baru. Gitu. Oke, jadi dampak tobat itu baik di dunia maupun di akhirat nyata ya. Iya. Tadi yang menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang lebih indah, dan di akhirat juga seperti itu. Apalagi nanti di sana Nanti gitu. akan berdampak jelas ya, nyata dalam kerohanian kita. Baik Maulana, penjelasan yang sangat gamblang ya. Semoga pemirsa di rumah ya bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Maulana, di dalam bahasan yang ini juga ya, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyinggung satu doa, yaitu doa sapu jagat yang biasa kita baca ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 202 ya. Bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, bagaimana penjelasan terkait doa tersebut sehingga beliau anggap doa itu memenuhi unsur taubat? Bagaimana Maulana? Ya. Jadi begini, beliau menjelaskan tentang kata Rabbana. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini itu didawamkan oleh Hadrat Masih Salam, dibaca di dalam setiap sholat, utamanya di iktidal terakhir pada setiap rakaat sholat. Jadi gini kata beliau, kata Rabbana itu sendiri itu mengandung isyarat yang sangat halus dari tobat itu sendiri. Karena sejatinya manusia ketika mengucapkan Rabbana, dia menyadari bahwa di samping Rabbana itu ada Rob yang lain yang dia ciptakan. Gitu. Jadi ketika dia kembali Rabbana, ternyata Rob yang dia ciptakan itu tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya sama sekali. Banyak sekali Rob yang diciptakan oleh manusia dalam kehidupan ini. Dia sadar bahwa Rob yang dia ciptakan ini ternyata tidak memenuhi kebutuhan, tidak memenuhi hasrat, tidak memenuhi dahaga yang dia selama ini rasakan. Maka dia dengan kesadaran itulah dia katakan Rabbana, ya Tuhan kami. Ternyata yang bisa memenuhi hak-hak itu adalah hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam kehidupan di dunia ini memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kenapa dunia dulu? Beliau katakan karena dunia ini sejatinya adalah kehidupan yang kita tapaki di awal. Tetapi jangan keliru. Jangan begini bahasanya. Allah perintahkan kan kita baik di dunia. Nah, akhirat yang nanti belakangan. Padahal sejatinya Allah katakan, mintalah kamu kebaikan di dunia ini. Dunia yang kamu dapatkan hari ini harus menjadi jembatan kamu untuk kebaikan di yaumul akhir. Dia tidak terpisah, tidak terputus di situ. Harusnya nyambung. Kita dapat ilmu hari ini yang bermanfaat. Ilmu ini untuk kehidupan kita di yaumul akhir nanti. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah menjadi doa harian yang diucapkan oleh beliau dalam setiap sholat. Karena itu adalah untuk memenuhi hak-hak tadi, kerohanian kita. Kita disadarkan oleh Subhanahu Wa Ta'ala telah tercipta Rob baru oleh manusia. Misalnya manusia mengandalkan keilmuannya, merasa paling berilmu, merasa paling piawai, merasa paling hebat, merasa paling kaya, banyak merasanya. Maka itulah Rob yang kamu ciptakan. Ternyata semua itu pada akhirnya
tidak menjadi apa-apa, tidak bisa menolong dia. Nah, dengan kesadaran itulah maka terucap di mulutnya, Rabbana, ya Tuhan kami. Ternyata Rabb yang hakiki adalah Allah. Nah, kalau kita artikan secara harfiah, kata Rabb itu adalah sesuatu yang mengembang sampai pada titik kesempurnaan. Jadi maksudnya proses mengembangkan sampai pada titik sempurna. Itu yang dikatakan Rabb. Rabbana, jadi Tuhan inilah yang akan membawa kita pada titik di mana manusia akan sampai pada titik sempurnanya. Gitu. Nah, hanya Allah yang bisa melakukan itu, bukan Rob-Rob yang lain. Ternyata ilmunya tidak juga bisa. Harta kekayaannya juga tidak bisa. Kecerdasannya juga tidak bisa. Kepintarannya juga tidak bisa. Maka dengan menyadari bahwa semua Rob-Rob yang diciptakan itu tidak berguna bagi kehidupannya, maka Rabbana terungkap dalam mulut orang-orang yang beriman. Gitu. Oh, baik, jadi demikian jelas. Dan ada hal yang menarik tadi sampaikan bahwa dalam kehidupan ini ya manusia disadari atau tidak ya telah menciptakan Tuhan-Tuhan palsu ya dengan cara tadi ya bahwa dia terlalu membanggakan bakatnya ya atau manusia menggantungkan hidupnya pada kepintarannya, kekuatannya, kemudian kecantikannya, harta kekayaannya dan lain-lain. Nah, pertanyaannya Maulana, ada tidak batasan-batasan dalam memanfaatkan potensi-potensi tadi ya, bakat, kepintaran, kekuatan, kecantikan, kemudian harta kekayaan, dan kemudian bagaimana cara agar kita tidak terjerumus pada perilaku menuhankan potensi-potensi atau sarana-sarana duniawi tadi, Maulana? Iya. Jadi beliau memberikan penjelasan bahwasannya ketika kita berdiri sholat, semua itu kita akan ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan yang cukup gamblang, cukup tegas, dan ini harusnya memenuhi segala-galanya. Jadi ketika kita berdiri tegak di hadapan Allah, kita ungkap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Nah, ketika kalimat Rabb itu muncul, maka semua potensi yang Allah berikan kepada manusia menjadi benar, menjadi sah gitu. Artinya apa? Niscaya bahwa Allah Ta'ala akan memberikan nikmat dunia kepada kita. Doa itu diajarkan agar kita berupaya. Di dunia ini, tempatnya kita berkarya. Di dunia ini suruh Allah kita berkarya. Karya ini yang akan kita bawa di yaumul akhir nanti. Tapi tadi potensi yang Allah berikan, kepintaran, kecerdasan, kekayaan, kepiawaian, segala macam yang Allah berikan. Ketika Robnya tidak muncul, itu yang akan membuat orang tergelincir. Hari ini banyak orang yang celaka, banyak orang yang tergelincir. Kenapa? Robnya tidak muncul. Padahal harusnya kan saya dapat kenikmatan ini ya Allah. Lillahi Rabb. Sejatinya karena Allah. Dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Itu bahasa orang sufi kan. Minallah, billah, ilallah. Dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Nah, kalau semua potensi ini yang Allah anugerahkan kepada setiap orang beriman, muncul kalimat Rabb, maka insya Allah jadi semua yang diberikan itu jadi benar, jadi halal. Nah, kenapa jadi celaka? Kenapa jadi mudorot ini barang? Karena tadi tidak dialamatkan kepada Allah dan tidak disadari bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita saksikan itu. Banyak orang yang celaka dengan ilmunya, celaka dengan kepintarannya, celaka dengan harta kekayaannya, celaka dengan seluruh aktivitasnya, jabatannya, kedudukannya, menjadi bumerang, menjadi barang yang akan menghukum dirinya. Kenapa? Tidak muncul Allahnya. Nah, kalau kita pakai bahasa ini gitu ya, bahasa tasawuf, kan dunia itu dana artinya nol. Jadi kalau kita punya 0,3 kan tetap saja nol. Punya 6 juga tetap nol. Nol ini akan punya nilai kalau di depan angka nol ada angka. Mau angka 1 kan, mau angka 2. Coba angka 1 misalnya. Angka 1 digandengkan dengan 1 nol, nilainya 10. Tambah 1 nol jadi 100. Hilang angka 0 hanya 2 nol. Hilang angka 1-nya tinggal 2 nol saja. Artinya menggelinding saja 0 gitu. Itu kan. Jadi artinya apa? Kepintaran kita yang bukan karena Allah. Kekayaan kita yang bukan karena Allah.
kecerdasan kita, kedudukan kita, jabatan kita yang bukan karena Allah akan menjadi nol. Yang tidak akan punya nilai apa-apa. Nah, Masih Maud menjelaskan kalau ini bisa bernilai di hadapan Allah, kalau muncul kalimat Rabbul Alamin, sejatinya karenamu ya Allah. Ini adalah karena Allah. Saya akan persembahkan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di jemaat ini sarana itu terbuka dengan sangat luar biasa. Lewat pengorbanan, lewat pengkhidmatan, apapun itu. Jadi banyak orang cerdas di kita, orang yang berilmu di kita, banyak orang yang punya pejabat di kita, itu sayang tidak dimanfaatkan. Sehingga tadi akan menjadi celaka bagi orang ini. Gitu. Itu yang beliau jelaskan. Iya. Jadi bahwa potensi atau juga bakat ya tadi yang kemudian diterima oleh seseorang itu sejatinya bukan suatu hal yang terlarang bagi dia ya. Bukan. Iya. Sejauh kemudian dia harus menumbuhkan dalam dirinya kesadaran bahwa potensi yang dia miliki, bakat yang dia miliki, kepintaran yang dia peroleh itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian harus juga dalam penerapannya dimanfaatkan dimanfaatkan karena Allah. Karena Allah. Iya. Jadi itu kuncinya, Pak. Iya. Ya. Baik, luar biasa Maulana, jazakumullah atas penjelasannya. Nah, kembali ke masalah taubat Maulana. Ya, secara teori ya mungkin ya seperti mudah ya untuk dilakukan tadi ya penjabaran-penjabaran tadi itu. Padahal dalam prakteknya tentu sangat sulit ya. Nah, di setiap langkah kita ya atau di setiap detik waktu yang kita lalui itu banyak sekali terbuka celah untuk melakukan keburukan, untuk melakukan dosa atau untuk menyeleweng dari jalan yang benar ya. Maka bagaimana agar kemudian seorang hamba itu bisa istiqomah ya dalam taubatnya sehingga kemudian Tuhan ridho. Nah, ada tidak nasihat Hajat Masih Maud terkait dengan itu? Jadi begini, beliau menjelaskannya seperti ini. Banyak di antara kita yang menyampaikan kata-kata berkarya, Iya. tapi begini, dia menganggap satu kata yang diucapkan cukup sehingga akan memenuhi apa yang diharapkan. Satu karya yang dia perbuat, dia akan memenuhi apa yang diinginkan. Jadi kata beliau, seandainya kamu mempersembahkan sesuatu kepada seorang raja, hanya satu titik, kira-kira yang akan dapat reward atau punishment. Kan gitu. Jadi artinya apa? Perbanyak, harus diperbanyak. Kalau misalnya ibadahnya harus banyak, harus maksimal, tidak boleh hanya satu kata selesai. Satu perbuatan seolah dikabat karya itu sudah hebat. Tidak, kata beliau. Justru para nabi, para utusan Tuhan, para soleh, para wali Allah Ta'ala itu melakukannya itu sampai apa? Sampai bengkak-bengkak. Rasulullah SAW sendiri sampai bengkak-bengkak kakinya. Padahal jaminannya sudah jelas ada jaminan bagi Rasulullah SAW. Maksum. Tapi perlakuannya, tahajudnya tidak pernah terlewatkan. Ibadah-ibadah yang tidak terlewatkan. Nah kita orang-orang yang tidak ada jaminan sama sekali. Merasa sudah melakukan sholat tahajud satu kali. Merasa cukup sudah selesai itu selama-lamanya. Gitu. Jadi rahasianya kata beliau tadi harus memperbanyak. Karena manusia ini kan kata beliau itu seperti seekor lalat. Ada dua sayap. Sayap yang pertama itu adalah racun. Sayap yang kedua adalah obat. Makanya kata Rasulullah kan kalau ada lalat hinggap di minuman kita, nah boleh dibuang dulu, celupan dulu untuk antidotnya. Jadi ketika yang sayap kiri menyebar racun, dicelupkan sayap kanan yang akan menetralisir racun itu. Di dalam diri manusia itu seperti itu. Ada sayap dosa, ada sayap penyesalan ingin bertobat. Cuman tobatnya itu tidak dilakukan dengan teguh, istiqomah, setia. Ya asal merasa udahlah sudah sholat, saya sudah melakukan ini, sudah minta maaf juga, sudah selesai lah, sudah cukup. Beliau kan tidak seperti itu. Kenapa? Para wali Allah yang hari ini kita saksikan ibadahnya tidak terperikan banyaknya itu. Nyaris gitu ya. Janganlah ke Nabi, kalau Nabi terlalu tinggi gitu ya. Sampai pada wali saja gitu. Yang kita saksikan, ternyata ibadah-ibadahnya itu maksimal. Di samping maksimal, sering dan banyak. Nah kalau kita belum sampai pada titik itu,
maka tadi tidak akan bisa diraih apa yang tadi dikatakan itu. Tidak akan pernah tercapai. Baik, Maulana jazakumullah jaza, penjelasannya sangat jelas dan gamblang sekali. Jadi apa yang semestinya dilakukan oleh setiap hamba adalah dia istiqomah ya dalam tobatnya itu, kemudian memperbanyak ibadah. Ya, karena kita tidak tahu dari mana kemudian ya Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kita atau akan kemudian ridho kepada kita ya dari pintu amalan yang mana. Oleh karena itu maka dipentingkan istiqomah dan perbanyak ibadah ya. Baik, pemirsa MTA yang berbahagia, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Harpan Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده